Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di awal bulan ya, tanggal 1 di bulan Juli 2023, dan seperti biasa tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan ya buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada guys, apalagi di keramaian. Karena di luar sana banyak sekali virus dan juga penyakit ya yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita langsung saja ya melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat di sini, untuk data dari coin market cap menunjukkan adanya kenaikan ya. Meskipun tipis di 1,85%, dan ini keren banget ya untuk memulai awal bulan ini. Dan tentu saja ini adalah efek dari kontribusi Bitcoin dan juga rekan-rekannya. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam masih mengalami penurunan ya, meskipun tipis di 0,68%. Kemudian untuk Ethereum juga bagus ya pergerakannya di 3,84% guys, kenaikannya cukup lumayan untuk memulai awal bulan ini guys. Kemudian untuk BNB juga naik di 3,67% guys. Kemudian untuk Cardano juga naik di 3%, kemudian Dogecoin 4,7%, bahkan untuk Litecoin ini naiknya 25% guys. Dan ini keren banget, dan yang menyebabkan kenapa Litecoin ini naik nanti kita akan bahas di segmen hari ini guys. Kemudian untuk Solana juga mengalami kenaikan, dan rata-rata kalau kita lihat di sini ya, untuk pergerakan dari altcoin sepertinya lebih bagus ya kalau kita bandingkan dengan Bitcoin, karena sebenarnya kalau kita melihat beberapa jam yang lalu ya, untuk Bitcoin memang ada sedikit sentimen negatif yang mengakibatkan harga dari Bitcoin ini sempat turun ya, meskipun sekarang sudah kembali lagi, tapi sentimennya masih bisa dibilang kurang bagus, sehingga untuk pergerakan dari Bitcoin masih belum buruk guys. Nah, untuk informasinya apa, kenapa Bitcoin ini turun, nanti kita akan bahas hari ini. Dan kalau kita lihat di sini ya, pergerakan rata-ratanya memang lebih bagus untuk di altcoin ya, dan cukup lumayan guys. Seperti untuk Ethereum Classic juga naiknya di 20%, bahkan untuk di Bitcoin Cash ya naiknya di 15% guys. Bahkan Bitcoin Cash ini masih terus naik ya, meskipun sudah mengalami kenaikan beberapa hari yang lalu cukup signifikan, tapi masih mempertahankan harganya ya, bahkan masih naik lagi guys. Ini keren banget ya untuk Bitcoin Cash ini. Kemudian kalau kita lihat bagaimana pergerakan dari harga Bitcoin guys, seperti yang terlihat ya dari chart di sini untuk time frame daily-nya, terlihat di sini kemarin memang ada sedikit gejolak ya, dimana sempat kemarin itu turun di 29.574, tapi balik lagi guys. Ini adalah efek karena adanya bisa dibilang penolakan ya yang dilakukan oleh SEC terhadap pengajuan aplikasi untuk ETF Bitcoin Spot dari BlackRock guys, karena dinilai tidak memadai katanya. Nah, untuk informasi lebih jelasnya nanti kita akan informasikan. Dan kalau kita lihat di sini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ya. Di sini masih bisa dibilang area sideways ini masih bertahan guys di harga $30.000 ya. Dan di sini menunjukkan bahwa para investor pun juga masih optimis untuk Bitcoin ini guys, dan belum ada kekhawatiran meskipun sempat ya terjadi sedikit penolakan yang dilakukan oleh SEC terhadap BlackRock kemarin guys. Jadi untuk sementara kalau DCA mungkin seperti yang sudah kita rekomendasikan kemarin ya, di harga sekitaran 29.500 ya. Dan selamat yang sudah mengikuti saran dari kita ya untuk ngambil DCA di harga tersebut. Dan untuk lebih konservatif lagi, kalian bisa ambil juga di harga 29.000 ya, yang merupakan titik support psikologi, dan juga di harga 28.000 yang untuk titik support psikologi yang lebih konservatif lagi guys. Oke, nanti kita akan update lagi guys. Dan untuk hari ini ya, sebabnya kenapa Bitcoin sempat turun, atau bisa dibilang tuh pergerakan hari ini tidak sebagus untuk altcoin, seperti yang dilaporkan dari harianwatcher.guru ya, dimana di sini diinformasikan SEC mengatakan bahwa pengajuan ETF spot Bitcoin ini tidak memadai guys. Nah, ini cukup menarik informasinya ya, karena memang ditunggu-tunggu kira-kira bagaimana respon dari SEC ya tentang Bitcoin spot dari Bitcoin ini guys. Jadi di tengah-tengah beberapa pengajuan profil yang tinggi ya, di mana Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC mengatakan bahwa pengajuan ETF Bitcoin spot baru-baru ini tidak memadai katanya guys. Dan pernyataan tersebut muncul setelah raksasa manajemen aset BlackRock dan juga Fidelity baru-baru ini mengajukan untuk meluncurkan dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin mereka sendiri. Wall Street Journal melaporkan bahwa SEC memberitahu Nasdaq dan juga CBOE tentang perspektif mereka ya tentang pengajuan baru-baru ini.
Dan secara khusus, laporan tersebut mencatat pernyataan agensi bahwa pengajuan tersebut tidak jelas ya dan tidak komprehensif. Selama beberapa minggu terakhir, industri aset digital telah dikejutkan oleh sejumlah aplikasi ETF Bitcoin Spot yang telah tiba ya, dan selain itu, aplikasi ini datang dari dua nama besar di bidang keuangan tradisional, yaitu BlackRock dan juga Fidelity ya. Adalah beberapa perusahaan manajemen aset terbesar di planet ini dan sedang mencari jalan masuk ke sektor ini, guys. Namun, sebuah laporan baru-baru ini menunjukkan ya bahwa entitas-entitas ini mungkin tidak dijamin ya mendapatkan persetujuan, dan memang The Wall Street Journal melaporkan ya bahwa SEC mengatakan bahwa pengajuan ETF Bitcoin Spot baru-baru ini tidak memadai, guys. Mengutip orang-orang yang memiliki informasi tentang prosedur yang sedang berlangsung. Baik Nasdaq dan juga CBOE Global Markets mengajukan aplikasi ETF atas nama manajer aset, dan akibatnya orang-orang yang telah mencatat tanggapan SEC yang menunjukkan ketidakmampuan mereka. Secara khusus menyatakan bahwa pengajuannya cukup jelas dan komprehensif menurut sumber, guys. Perkembangan terbaru tidak terbatas pada dua perusahaan tersebut karena sejumlah aplikasi ETF Bitcoin telah tiba, guys. Perusahaan seperti ARK Investment Management, kemudian ada Invesco, WisdomTree dan lainnya telah ikut serta dalam persaingan ini, guys. Langkah ini akan menandai ya momen besar bagi industri aset digital, dan penerapan ETF yang melacak harga Bitcoin hanya akan menciptakan peluang yang lebih besar ya bagi investor untuk masuk ke sektor ini, guys. Namun tampaknya SEC masih melanjutkan kecenderungannya untuk menolak aplikasi serupa, guys. Sejak 2017 SEC telah berulang kali ya menolak aplikasi serupa, dan biasanya regulator menunjukkan potensi manipulasi pasar dan penipuan dalam alasan mereka, guys. Selain itu, berita tersebut kemungkinan besar bertentangan dengan analisis baru-baru ini yang menyatakan bahwa BlackRock memiliki peluang 50% untuk disetujui, guys. Jadi kita tunggu aja nanti ya untuk drama dari BlackRock dan juga beberapa institusi lain ya untuk pengajuan ETF Bitcoin Spotnya. Ini kan menarik, guys, untuk diikuti. Tapi meskipun demikian ya, kalau kita lihat tadi di grafik Bitcoin ya, sepertinya efek penolakan ataupun tanggapan dari SEC ini tidak terlalu berefek besar ya terhadap harga Bitcoin, karena mungkin memang ya Bitcoin ini memang lagi bisa dibilang itu sangat potensi, dan para investor pun masih sangat optimis ya terhadap Bitcoin ini, guys. Bahkan salah satu analis mengungkapkan alasannya ya, yang kita lansir dari harian Zcrypto, kenapa dia sangat optimis ya terhadap Bitcoin ini, dan mengungkapkan kondisi pasar yang dapat membuat harga Bitcoin ini bisa melonjak hingga $310.000, guys. Nah, ini menarik banget ya. Jadi ahli statistik Willy Woo sebagai pencipta sumber data Woobull telah memperkirakan bahwa harga mata uang kripto unggulan ini berpotensi mencapai level di $310.000 jika beberapa kondisi pasar tertentu ini ikut berperan, guys. Jadi 310.000 Bitcoin ya untuk harganya ini mungkin terwujud ya jika institusi mengalokasikan sekitar 5% dari AUM untuk Bitcoin ini, guys. Nah, untuk informasi aja, mungkin teman-teman ada yang belum paham tentang AUM ini. Jadi AUM ini singkatan dari Asset Under Management ya, dimana AUM merupakan total nilai pasar yang didapatkan setiap kali investor mempercayakan investasinya, guys, kepada manajer investasi, guys. Jadi analis Willy Woo ini ya berpendapat bahwa Bitcoin ini dapat meroket ke nilai yang belum pernah terjadi sebelumnya, guys, jika raksasa institusional menempatkannya hanya 5% dari AUM mereka ke dalam Bitcoin, guys. Dalam tweet baru-baru ini ya, Willy Woo menyarankan bahwa jika pemain besar seperti BlackRock, Fidelity, JP Morgan, Goldman Sachs, ada BNY Mellon, Invesco, dan Bank of America memutuskan untuk mengkonversi 5% dari dana yang dikelolanya ke Bitcoin, maka aset kripto terkemuka ini dapat dengan mudah ya mencapai harga $310.000, guys, per Bitcoinnya. Jadi bagi Willy Woo, potensi pertumbuhan besar dalam kapitalisasi pasar Bitcoin disertai dengan peningkatan kapitalisasi yang direalisasikan akan menyebabkan kenaikan harga. Ahli statistik ini juga mencatat bahwa lintasan harga Bitcoin juga akan dipengaruhi oleh waktu investasi tingkat institusional ini, guys, dan perkiraan $310.000 per Bitcoin sangat bergantung pada apakah para pemain institusional ini mengerahkan investasi mereka selama fase bearish atau bullish di pasar, guys. Ini kata Willy Woo. Dan dia memperkirakan Bitcoin akan jatuh ke sekitar $128.000 dalam kondisi bearish, tetapi untuk fase bullish, kripto unggulan ini harus naik ke sekitar $400.000, guys. Wow.
Gila ya. Namun beberapa pengguna Twitter tidak yakin dengan perkiraan Willy Woo ini guys, terutama terkait asumsi bahwa lembaga keuangan terkenal ini dapat dengan mudah ya memilih untuk mengalihkan persentase tertentu dari AUM mereka ke Bitcoin. Ini karena lembaga-lembaga ini mengelola dana klien mereka dan menginvestasikan uang tersebut pada akhirnya adalah keputusan pelanggan guys. Menanggapi kekhawatiran ini, Willy Woo menjelaskan ya bahwa estimasi Bitcoinnya hanyalah hipotesis berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dia lebih lanjut mencatat bahwa manajemen kekayaan dapat dibagi menjadi dua kelas yang berbeda, yang dioperasikan oleh keputusan investor dan yang bergantung pada keputusan manajer kekayaan guys. Dengan demikian, setiap investasi substansial dalam Bitcoin mungkin akan membutuhkan persetujuan dari pelanggan lembaga-lembaga ini guys. Jadi ini menarik ya, kalau seandainya apa yang diperkirakan oleh Willy Woo ini bisa menjadi kenyataan, maka akan sangat keren banget guys. Dan inilah ya salah satu sebab kenapa Bitcoin ini masih menjadi salah satu aset yang sangat potensial banget guys, dan para investor ini sangat optimis banget terhadap Bitcoin ini. Oke. Kemudian kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Seperti yang kalian lihat ya, untuk pergerakan harga Litecoin, kalau kalian lihat di grafiknya itu naiknya gila-gilaan ya. Tinggi banget guys. Dan diinformasikan dari harian The Block ya bahwa Litecoin ini melesat melewati $100 ya di tengah lonjakan nilai hash dan halving yang akan datang guys. Jadi Litecoin melonjak melewati angka $100 ya pada hari Jumat. Dan hal ini didukung oleh melonjaknya tingkat hash dan juga meningkatnya antisipasi terhadap peristiwa halving ya yang akan datang guys. Jadi seiring dijuluki sebagai perak digital hingga emas digital ya, Litecoin ini diperdagangkan pada harga $102 pada saat artikel ini ditulis guys. Naik hampir 20% ya dalam 24 jam terakhir berdasarkan data perdagangan. Dan harganya telah meningkat sekitar 45% dari tahun ke tahun guys. Kenaikan ini terjadi setelah kenaikan tingkat hash, sebuah metrik yang digunakan untuk mengukur kekuatan komputasi yang dikhususkan untuk blockchain Litecoin. Menurut BitInfoCharts, angka tersebut telah mengalami peningkatan hampir 2 kali lipat ya selama setahun terakhir, mencapai puncaknya di 797,5 terahash per detik guys pada hari Selasa. Dan saat ini kecepatannya berada di sekitar 758 terahash per detik. Nah, berhubungan dengan halving yang akan datang guys untuk Litecoin ini, jadi aksi harga juga terjadi karena komunitas Litecoin bersiap-siap ya untuk acara halving berikutnya yang akan berlangsung pada 5 Agustus nanti guys. Dan peristiwa halving ini yang merupakan sebuah karakteristik dari banyak mata uang kripto yang bersifat proof of work, mengurangi tingkat penerbitan koin baru hingga 50% guys, yang secara efektif memperlambat laju token baru memasuki pasar guys. Jadi peristiwa seperti ini sering dibahas bersamaan dengan kenaikan harga dengan prinsip penawaran dan permintaan pasar yang terlihat mendorong potensi keuntungan guys. Jadi kalau kita berkaca ya dari apa yang terjadi terhadap Litecoin ini, dimana untuk halving dari Litecoin ini akan terjadi pada bulan Agustus, dan seperti yang sudah kita perkirakan ya, kalau akan terjadi halving, maka sebelum terjadi halving maka akan ada, bisa dibilang tuh akumulasi besar-besaran ya dari para investor, dan ini terlihat dari pergerakan harga Litecoin itu sendiri. Dan kalau seandainya halving dari Bitcoin ini efeknya bisa seperti Litecoin, maka seperti yang kalian tahu ya, kenaikan Bitcoin ini akan lebih dahsyat lagi guys. Dan untuk halving dari Bitcoin ini kalau tidak salah itu ada di pertengahan tahun 2024 nanti guys. Jadi saat ini adalah saat yang tepat ya buat teman-teman semua atau buat saya sendiri ya untuk akumulasi Bitcoin lebih banyak guys. Oke, kita lanjut informasi berikutnya. Kita lansir dari harian Cointelegraph, di mana di sini diinformasikan bahwa Revolt US ini akan menghapus Cardano, Polygon Matic dan juga Solana guys pada bulan September ini. Jadi neobank Revolt yang ramah kripto telah menghentikan pembelian Cardano, Polygon, dan Solana untuk pelanggan Amerika Serikat, tetapi kepemilikan dan penjualan tetap tersedia ya hingga pertengahan September nanti guys. Neobank Revolt yang ramah mata uang kripto segera menghapus sejumlah aset digital di platformnya ya di Amerika Serikat di tengah perkembangan regulasi yang sedang berlangsung di negara tersebut. Dan pada 29 Juni, Revolt memberitahu pelanggan Amerika Serikat tentang perubahan tersebut yang menyatakan ya bahwa pembelian Cardano, Matic, dan juga Solana segera ditutup guys untuk semua pelanggan, dan pengguna Revolt masih dapat menyimpan dan menjual token ini hingga 18 September, kata perwakilan tersebut guys. Revolt mengatakan bahwa token sedang dihapus karena perkembangan infrastruktur di Amerika Serikat. Seorang juru bicara dari Revolt ya menekankan bahwa perusahaan masih mendukung Cardano, Matic, dan Solana di yurisdiksi lain di luar Amerika Serikat, dan menyatakan tidak ada rencana untuk menghapus token-token ini di pasar lain di mana mereka tetap tersedia guys. Jadi perwakilan tersebut juga mengatakan kepada Cointelegraph bahwa jumlah mata uang kripto yang didukung di Revolt sangat bervariasi di setiap lokasi
inflasi. Wilayah ekonomi Eropa ditambah Inggris memiliki lebih dari 115 cryptocurrency dan Amerika Serikat memiliki lebih dari 33 guys, kata juru bicara tersebut. Revolt tidak sendirian guys dalam menghapus 3 token khusus ini. Perusahaan seperti Robinhood, eToro, dan Baked semuanya mengumumkan penghapusan Cardano, Matic, dan juga Solana ya selama beberapa minggu terakhir ya, dan segera menghentikan pembelian. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, Cardano, Matic, dan juga Solana diberi label sebagai sekuritas yang tidak terdaftar ya oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC pada bulan Juni kemarin. Tuduhan tersebut muncul sebagai bagian dari 2 tindakan berbeda ya terhadap bursa mata uang kripto utama yaitu Binance dan Coinbase guys. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin mempunyai aset di Revolt Amerika Serikat ya, agar segera amankan dulu untuk aset kalian ya. Dalam hal ini adalah Cardano, Polygon, dan juga Solana ya, atau bisa kalian pindahkan dulu ke platform yang lain ya untuk jaga-jaga saja. Kemudian kita ke informasi terakhir ya, kita lansir dari harian CoinDesk dan di sini diinformasikan bahwa Coinbase guys ini akan menjadi mitra pengawas ya untuk Fidelity dan ETF Bitcoin lainnya. Ini kata aplikasi yang diajukan kembali ya. Jadi SEC mengatakan kepada CBOE bahwa mereka perlu menyebutkan nama mitranya ya pada hari Jumat sebelumnya guys. Bursa BZX CBOE menamai pertukaran kripto Coinbase sebagai pasar untuk perjanjian pembagian pengawasannya ketika mengajukan kembali aplikasi dana spot Bitcoin yang diperdagangkan di bursa ETF untuk beberapa calon penerbit ETF Bitcoin pada hari Jumat. Fidelity, Wisdom Tree, FunEck, ARK Invest, Galaxy atau Invesco, dan juga BlackRock semuanya mengajukan ETF Bitcoin Spot selama beberapa minggu terakhir guys. Berharap untuk berhasil meluncurkan produk yang telah ditolak oleh SEC selama bertahun-tahun. Sementara BlackRock mengajukan ke Nasdaq, perusahaan lain bekerja sama dengan CBOE guys. Pada hari Jumat, SEC mengatakan kepada beberapa Nasdaq dan CBOE bahwa aplikasi mereka tidak memadai guys karena mereka tidak menyebutkan nama pasar yang bekerja sama dengan para sponsor dana dalam perjanjian pembagian pengawasan menurut Wall Street Journal guys. SEC telah menyerukan perjanjian berbagai pengawasan ya dengan pasar-pasar dengan ukuran yang signifikan ya di masa lalu dengan alasan bahwa hal ini diperlukan untuk mencegah manipulasi pasar atau perilaku yang tidak diinginkan ya dan melindungi konsumen guys. Kurangnya perjanjian ini sangat berpengaruh pada banyak penolakan SEC sebelumnya ya terhadap aplikasi Bitcoin guys. Regulator masih harus secara resmi ya mengakui bahwa mereka sedang meninjau aplikasi tersebut dan SEC akan memulai periode peninjauan awal 45 hari ya ketika menerbitkan pengajuan di Federal Register yang merupakan buku catatan nasional tetapi dapat memperpanjangnya hingga total 240 hari guys. Yang memperumit kalkulus SEC mungkin adalah fakta ya bahwa SEC menggugat Coinbase awal bulan ini atas tuduhan mengoperasikan pertukaran sekuritas, broker, dan lembaga clearing yang tidak terdaftar. Meskipun SEC tidak menuduh bahwa Bitcoin itu sendiri adalah sekuritas ya, dan ketua SEC Gary Gensler sering menyebutnya sebagai contoh aset digital yang bukan sekuritas guys. Masih harus dilihat apakah SEC akan setuju bahwa Coinbase adalah pasar yang signifikan dan terregulasi untuk Bitcoin. Jadi melihat perkembangan terbaru ya untuk pengajuan aplikasi dari Bitcoin Spot untuk ETF ini terhadap SEC ya. Ini cukup menarik guys dan memang ya efeknya nanti akan sangat signifikan banget apabila SEC ini menerima ya untuk aplikasi Bitcoin Spot ETF ini guys. Apalagi disusul oleh beberapa aset manager lainnya yang mengikuti langkah juga ya seperti yang dilakukan oleh BlackRock pada bulan Juni kemarin guys. Nah ini menarik ya. Dan sementara ini dulu guys untuk informasi hari ini dan seperti biasa kami masih menunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya dan nanti untuk informasi kapan live streamingnya kita akan share ya mungkin di Telegram group atau di YouTube-nya ya sekalian. Dan nanti pada saat live kita akan membahas technical, bisa Bitcoin ataupun beberapa altcoin yang lain ya. Nanti kalian bisa interaksi di situ dan kita akan memberikan satu rekomendasi ya project yang potensial yang bisa kalian jadikan sebagai pilihan ya untuk bisa dimasukkan ke dalam portofolio aset digital kalian guys. Jadi terima kasih ya telah setia menonton video ini sampai selesai dan kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.